Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan kata ya. Jadi dari kamus yang dari vocab.txt itu kita bisa menambahkan kata ya dengan dengan kata dan definisi tertentu yang kemudian untuk diikutkan ke dalam gamenya gitu ya. Jadi uh, saya akan jelaskan dulu untuk menunggu hasil. Menunggu hasil maksudnya bagaimana? Jadi gini, jika activity yang memanggil, kalau tadi activity yang menu ya, activity menu memanggil main activity ya. Activity menu ini mengoperkan nilai ya, memberikan nilai kepada main activity. Nah, sekarang sebaliknya. Activity yang dipanggil, misalkan main activity ini, dia saat kembali ke menu, dia memberikan satu nilai ya. Dia memberikan satu nilai. Misalnya high score gitu ya. Oh, skornya saat ini misalnya 10 gitu. Kemudian angka 10 ini dioperkan ke dalam main menu dan main menu menampilkan menu utamanya menampilkan high score-nya saat itu 10 gitu. Ya. 10 ini dapat dari mana? Dari activity yang dipanggil. Nah, kalau seperti itu, maka kita perlu menggunakan uh, start activity for result. Ya, kalau tadi manggil main activity cuman langsung start activity, tapi kalau sekarang butuh butuh suatu nilai, maka kita manggilnya dengan start activity for result. Ya, kemudian tulis method on activity result yang akan dipanggil setelah activity kedua selesai. Ya, kemudian panggil set result dan finish untuk mengakhiri activity yang kedua. Ya, contohnya begini ya. Ini activity yang kedua. Activity yang kedua adalah activity yang akan memberikan nilai ya. Dia dipanggil setelah berjalan kemudian menghasilkan nilai, nilai itu dikembalikan ke activity yang pertama ya. Nah, activity yang kedua ini uh, berisikan ya intent new intent kemudian uh, intent titik put extra name value ya kemudian set result result of intent kemudian dipanggil dengan finish. Nah, ketika finish dipanggil maka activity itu akan destroy ya akan hilang akan dihapus dari memori dan dikembalikan ke activity pemanggilnya ya dikembalikan ke activity pemanggilnya yang manggil dia siapa yaitu yang akan muncul gitu ya. Nah, pada activity pemanggilnya kita bisa mendapatkan data yang tadi sudah dikirimkan ya, yang sudah tadi di put extra ini didapatkan dengan menggunakan on activity result. Ya, caranya bagaimana? Caranya uh, if request code sama dengan rec code. Nah, rec code ini apa? Rec code ini adalah satu konstanta yang kita definisikan, di mana pada saat memanggil activity kedua, rec code ini dimasukkan. Ya, tadi kalau kita mau manggil activity pakai start activity ya. Tapi kalau kita butuh agar activity yang dipanggil memberikan atau memberikan satu nilai kepada activity pemanggilnya, kita manggilnya start activity for result ya. Start activity for result intent terus dikasih embel-embel rec code ya, request code gitu ya, request code ini. Nah, ketika finish dipanggil ya, activity kedua sudah selesai ya, sudah menjalankan macam-macam, kemudian kembali begitu ya. Kembali itu misalnya nekan tombol back, nekan tombol back. Gitu. Ketika nekan tombol back di activity kedua, maka activity kedua itu akan menjalankan ini ya, intent, put extra apa yang mau diserahkan ya ke activity pemanggilnya, nilai apa yang mau diberikan ke activity pemanggilnya, kemudian set result, result of, intent, finish. Begitu finish dipanggil, activity pertama muncul, activity kedua hilang. Activity pertama muncul untuk uh, mendapatkan nilai yang tadi sudah diserahkan gitu ya. Kita bisa pakai intent titik get string extra tadi pakai nama apa. Nah, itu bisa kita dapatkan ya, bisa kita lihat nilainya, kita ambil nilainya di satu variabel gitu ya. Nah,
sebagai contoh ya, kita akan coba untuk menambahkan AdWord activity. Ya, ini activity untuk menambahkan kata ya. Kita buat ini text edit, kemudian button ya, simple aja. Layoutnya pakai linear layout, text edit, kemudian button ya, kemudian button save-nya ya, button save-nya kita buat seperti ini ya. Button save-nya jadi saat diklik save ya, saat diklik simpan ya, saat diklik simpan, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah dimasukkan di kata barunya apa, kemudian definisinya apa. Nah, kemudian kita taruh di intent semuanya ya. Kita put extra, kemudian set result, intent ya. Ya, pas intent beserta data-datanya. Nah, datanya apa aja? Kita tambahkan dua ini ya, Word dan Dev gitu ya. Kemudian baru tekan kemudian finish begitu ya. Nah, kemudian saat add word click ya, ini di menunya ya, di menunya ya, intent sama dengan new intent. Nah, kita manggilnya dengan start activity for result intent, request code. Ya, request code-nya sebenarnya bisa diisi apa aja gitu ya, bisa diisi apa aja ya. Oke ya. Kemudian untuk ngecek ya apakah nilai yang dikembalikan sudah benar, kita akan coba pakai tools gitu ya. Kita coba di Android Studio ya. Kita mulai dari main menu ya. Main menu. Nah, ketika AdWord ya di sini ya. Ketika AdWord atau kita buat dulu layout untuk AdWord-nya ya, untuk tambahkan kata ya. Kita perlu linear layout, dan di linear layout ya, kemudian kita tambahkan edit text ya, edit text itu kita buat width-nya match parent, ininya wrap content ya, kemudian kita lihat di sini ya, kita butuh ID ya, ID-nya new word ya. ID new word, saya kira cukup ini aja. Kemudian edit text lagi, ini edit text yang kedua ya, edit text yang kedua definisi ya, kita sebut sebagai definisi ya, seperti ini, diberi hint begitu ya, supaya apa, waktu ditampilkan bisa tahu apa maksudnya gitu ya. Masukkan kata baru, yang ini masukkan definisi ya, seperti ini. Kemudian set orientationnya vertikal. Kemudian button ya, button konten semuanya aja ya, konten, kemudian beri ID ya, button save, beri text ya, text simpan, ID-nya ID save gini, kemudian on click ya, on click simpan ya, gini ya, gini kita buat void-nya ya. On click void ya, create on click handler di AdWord activity ya, gini. Jadi kalau disimpan dia nanti ngapain gitu ya. Kita tes dulu, atau kita di main menunya, kita main menunya kita set ya, intent sama dengan new intent this, yang mau kita panggil adalah AdWord activity ya, AdWord
yang mau kita panggil adalah add word activity titik class ya, kemudian intent titik start atau start activity. Kalau start activity begini aja ya, ya bisa gitu ya. Kita coba ya. Start activity begini aja, kita lihat apakah sudah bisa dipanggil ya, sudah bisa dipanggil. Ya, the launching activity kita lihat. Ini ya, play game, add word, saya klik add word, maka akan tampilkan ini ya. Nah, begini ya. Klik simpan, masih belum ada apa-apanya karena kita belum mengkodekan untuk simpan ya. Nah, ini kita butuh start activity for result ya. Karena nanti kita akan butuh start activity for result ya. Intent kita kasih nilai sembarang ya. Misalnya 2003 begini ya. Request code itu terserah ya. Asal nanti waktu kita dapat nilainya atau kita mau ambil nilainya, request code-nya sesuai gitu ya. Seperti ini, kemudian di add word activity ya. Di add word activity ketika dia disimpan, nah ketika dia klik simpan, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita dapatkan nilainya dulu ya, pakai edit text ya. Ini ya, edit text sama dengan kata ya, kata atau kita casting dulu kan ya, edit text misalnya kata sama dengan edit text find view by id ya, find view by id r titik id titik apa tadi namanya, new word ya, new word ya, ini kemudian edit text ya, definisi edit text ya, text find view by id r titik id titik definisi ya tadi ya, definisi. Nah kemudian kita simpan ya, kita simpan string, pakai string ya, string kita beri nama apa ya, misalnya s kata sama dengan kata titik get text ya, get text diberi to string ya, karena dia harus dikonversi ke string ya, to string gini, kemudian string saya beri sdef ini, def titik get text, ini to stringnya kenapa merah, to string get text titik to string gini. Nah lalu kita panggil intent ya, kita intentnya intent ya sama dengan get new intent ya, new intent ini, kemudian intent titik put extra. Nah put extra kita beri nama sini kata yang kita operkan atau nanti kita serahkan kepada menu activity adalah s kata. Yang kedua yang kita serahkan ya, put extra kita beri nama definisi definisi koma s def ya ini, lalu kita tutup ya, kita tutup atau kita set result dulu, set result oke ya, result oke intent, dan terakhir kita berikan finish ya, supaya dia memanggil atau menampilkan kembali activity yang pertama ya. Sampai sini kita cek dulu apakah sudah oke semua begitu ya, apakah bisa running dengan baik dulu sebelum kita mendapatkan data dari intent yang pertama,
mendapatkan data dari pemanggilnya, ya, mendapatkan data dari sini, ya. Kita lihat, saya add word, ya. Saya masukkan kata baru, misalnya katanya adalah sendok. Oh, ini harus pakai anu ya. Nah, ini ya, sendok. Definisinya alat makan misalnya, ya. Nah, gini. Nah, kalau saya klik save, maka dia akan kembali ke activity yang pertama. Nah, kembali ke activity yang pertama. Nah, terus kok tidak ada apa-apa? Ya, karena kita belum membaca. Ya, setelah kembali dari sini, di main menu activity ini harus kita ekstrak, ya, data yang tadi sudah diberikan oleh Edward itu kita ekstrak, ya, kita ekstrak. Cara ekstraknya bagaimana? Cara ekstraknya adalah seperti ini. Jadi kita override untuk on activity result, ya. Kita override, ya. On activity result atau ini, ya, on activity result, on activity ini, ya, protected on activity result seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita cek request code-nya dulu, ya. If, ya, request code, ya, sama dengan sesuai dengan tadi waktu kita panggil, kita tulis 2003 gitu, ya. Kemudian 2003, nah baru kita ekstrak datanya, ya. Ekstrak datanya dengan cara string word sama dengan, ya, kita tadi ini intinya ada di data, ya, data. Jadi data titik get string extra dengan nama kata tadi, ya. Kemudian string def sama dengan data titik get string extra dengan nama definisi tadi, ya. Ya, untuk ngecek apakah itu semua sudah berhasil terbaca, maka saya akan panggil pakai tools text this katanya adalah, ya, katanya plus ini, ya, plus word ini, ya, plus word, kemudian plus plusnya saya taruh sini, plus definisi, ya, definisinya ada di def, ya, ada di def ini. Kemudian ini toast, ya, toast titik length short terakhir titik show, begini, ya, begini, ya. Ini untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa atau data yang didapatkan sudah benar, ya. Kita coba jalankan. Edward, ya, Edward, saya kasih data RRR YYY itu, ya, ini kata, ini definisi, kemudian saya simpan, dia akan kembali. Nah, ini kata RRR definisi YYY gitu, ya. Seperti itu, ya, untuk materi ini gitu, ya. Jadi tujuannya adalah supaya bisa memanggil activity lain, ya, dan memberikan nilai kepada activity itu. Kemudian sebaliknya, ya, activity lain bisa mengembalikan nilai kepada activity pemanggilnya, gitu, ya. Caranya seperti itu. Nah,
Terus kalau aplikasinya apakah terus bisa menampilkan atau memainkan kata yang ditambahkan di sini? Ya masih belum gitu ya, karena ini katanya setelah disimpan harus ditaruh ke dalam sebuah file teks ya. Setelah ditaruh dalam sebuah file teks, kemudian saat pembacaan ya, saat pembacaan eh, di sini ya, pembacaan itu di nah, di sini ya, read from file. Nah, saat pembacaan yang dibaca ini bukan hanya file vocab txt-nya saja, ya, termasuk file teks yang merupakan hasil dari penambahan definisi. Gitu. Dengan demikian nanti words dan def ini, words dan kamusnya, kata dan kamusnya ini akan ditambahkan dengan kata-kata yang ada pada file teksnya. Gitu. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Silakan dicoba sendiri untuk menyelesaikan sampai di situ ya. Oke, sampai di sini materinya. Sampai ketemu di video berikutnya ya.